Konflik rumah tangga yang berlarut membuat Wardah Tinamawa mengaku lelah secara emosional. Ia kini berharap proses perceraiannya dengan sang suami, Insanul Fahmi, bisa segera tuntas agar kehidupannya kembali tenang. Sejak memutuskan menggugat cerai, kisah rumah tangga Mawa memang menjadi sorotan publik, terlebih setelah konflik tersebut sempat viral di media sosial. Sidang perdana perceraian pasangan ini telah digelar pada 11 Maret 2026 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pada sidang pertama itu, Mawa tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta untuk urusan pekerjaan, sehingga kehadirannya diwakili oleh tim kuasa hukum. Meski demikian, ia menyampaikan komitmennya untuk mengikuti proses hukum selanjutnya secara langsung jika mendapat panggilan pengadilan. Mawa mengakui bahwa proses perceraian ini cukup panjang dan menguras energi, sehingga ia berharap perkara tersebut bisa segera menemukan titik akhir. Pernikahan yang telah berjalan 7 tahun itu akhirnya diputuskan untuk diakhiri setelah konflik berkepanjangan yang juga sempat menyeret isu dugaan perselingkuhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya kenapa sih beliau ini bertanya-tanya kenapa rumah tangganya bisa hancur, padahal se-Indonesia itu juga tahu jawabannya kenapa rumah tangganya itu bisa hancur. Sumpah hampir di setiap wawancara, padahal sih Mawa itu selalu tegas, tetap pada prinsipnya, tetap pada pendapatnya, tidak ingin kembali lagi berumah tangga karena sudah jelas alasannya seperti yang kita tahu. Tapi beliau ini dari awal sampai akhir bener-bener nggak ada konsistennya sama sekali. Dari satu, mau ngajak rujuk. Dua, ngajak rujuk tapi tetap mau mempertahankan Inara. Terus ketiga, nggak jadi mempertahankan Inara, maunya fokus ngejar Mawa. Sebenarnya pengacaranya si Inaroh ini tuh puasa nggak sih? Kayaknya kalau aku pikir-pikir dia nggak puasa deh. Karena hatinya itu tuh kok busuk banget gitu loh, busuk banget hatinya dia ini. Dan baru ini aku ngelihat seorang pengacara itu yang hasil akhirnya itu harus menurut keinginannya dia. Cuman pengacara sempurna. Dan ya mudah-mudahan ya, bukan didoain sih ya kan, cuman aku tuh ngelihat dari apa yang kau lakukan, mudah-mudahan 7 turunan kau itu ya mendapatkan pasangan atau suami orang gitu, atau suaminya direbut orang gitu loh ya, biar kau kuat nggak kalau kau jadi pengacara untuk keluargamu yang diambil suaminya sama orang atau sama pelakor yang kau bela sekarang ini. Atau kita doain aja nggak sih dia ini apa namanya itu berjodoh sama si Inaroh, karena aku lihat dia ini ambisi sekali gitu untuk membela si Inaroh, ambisi banget. Jadi wajar dong kalau doa kita itu sesuai keinginannya dia gitu ya kan. Ya iyalah Chef, lu mesti ngacungin jempol sama Binisa. Kalau lu punya jempolnya 7, ya 7-7-nya jempolnya lu acungin tuh sama Binisa. Masa iya lu mau acungin celurit sama Binisa, kan kagak ada lucu-lucunya acan, Chef. Lagian lu mah episodenya udah ketinggalan jauh, kagak update. Ya bak napi-napi, sedari awal Binisa mah udah menentukan sikapnya dengan jelas. Iya udah jelas Binisa mas dari awal sikapnya sudah ditentukan dengan baik dan cermat. Ingin berpisah dan bercerai dari si Anu. Karena Oga dapat barang bekas, bekasnya pun reject dari pabrik. Iya, segelnya sudah lepas dari kemasan. Ya bukan kenapa-napi, yang jelas-jelas kagak pernah jelas sikapnya, kagak pernah menentukan sikapnya dengan jelas. Ya kliennya lu Chef, si Iro. Iya, penuh dengan drama queen, tapi kagak ada jelas-jelasnya acan. Buat laporan, cabut. Ingin berpisah, malah ngempet lagi berdua. Mungkin sulit lupa dengan 3 menit yang pendek gitu. Makanya Chef, lain kali kasih waktu luang yang cukup dan maksimal buat si Iro. Klien lu kan si Iro, yang bayar lu kan si Iro. Ya bak napi-napi, selama ini waktunya lu, energinya lu malah lebih banyak ngurusin bini sah. Kan kebalik ya. Bak napi-napi, gue mah khawatir nanti si Iro cemburu. Kalau cemburu, urusannya bisa panjang ke lebar sama dengan luas. Tuh men Set, lu agak sehatan cara mikirnya, kagak kayak biasanya gitu.
Pakai acara ngedoain pula. Alhamdulillah wa syukurillah lah kalau lu agak sehatan dikit lah. Mungkin karena baru diimunisasi kali ya, jadi agak mendingan gitu cara mikirnya. Lagian nih kita semua juga ngedoain biar cepet-cepet gugatan cerainya tuh dikabulin sama majelis hakim gitu. Jangan lama gitu, nggak usah pakai lama gitu. Ya kenapa-napi kelamaan sama barang bekas tuh ntar malah jadi penyakit gitu. Kan katanya buanglah sampah pada tempatnya daripada jadi penyakit. Ya kan dong. Tapi Chef, gua mau kasih sedikit multivitamin buat lu biar lu tambah sehat agar efek samping imunisasi yang lu alami agak semakin berkepanjangan. Jadi, meskipun Binisa melayangkan gugatan perceraian, meskipun majelis hakim menerima serta mengabulkan gugatan perceraian dilayangkan oleh Binisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak berarti menggugurkan tindak pidana perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Ano dan Iro. Di luar napi-napi, terjadinya perselingkuhan dan perzinahan pada saat masih dalam ikatan pernikahan. Bahkan perceraian itu terjadi karena adanya perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Ano dan Iro. Masa kayak begituan aja kagak bisa membuat lu sehat sih? Halo, pengacara banyak acara, pengacara banyak cerita, ya, pengacara banyak kombur, ya. Kau bilang apa tadi? Nanti kalau kita banyak bicarakan tentang dia, nanti dia akan lebih terkenal. Memang udah terkenal dia, ya, si Mawa itu terkenal karena apa? Pertama memang karena kasus, kemudian dia naik, diambil daripada merek-merek ya, menjadi endorse dan segala macam. Sudah sangat terkenalnya dengan kebaikan, bukan sensasi yang dibuat-buat oleh klien kau ya. Udah itu ya, apa tadi kau bilang? Iya bagus itu, udah dianukan ke Lubuk Pakam, katanya cepat ya, saya minta. Kau siapa minta? Kau perintah orang, kau siapa? Semua punya proses, tahu kau ya. Kau siapa kau? Aduh, malu aku kau nih ya. Udah ilmu nggak ada. Kenapa kau bilang ilmu nggak ada? Yang ketiga kau bilang apa tadi? Kita akan putusannya akan kita bawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pengajuan kembali karena tuntutan perzinahan itu tidak akan berjalan karena sudah diajukan ketika belum ada tersangka. Ya udah ada tersangka lah, makanya dia mengajukan perceraian. Tahu kau apa? Naik CD udah. Kayak mana kau? Tersangkanya di video itu, klien kau tuh, itulah tersangkanya. Makanya berarti ilmu kau tuh salah ngambil pengacara lah si pelakor ini ya. Bukan makin membuat kau bagus ya, makin membuat parah. Masalah kau makin membuat parah ya. Kalau aku jadi kau nggak kayak gini pengacaranya ku ambil, bagaimana bisa melunakkan hati lawan kau yang memperkarakan kau ya. Itu kau cari, bukan yang seperti ini dia mau terkenal sendiri nih dengan cara panjat sosial sama kau, kemudian dengan cara mau menghujat-hujat orang dan segala macam. Untuk apa? Supaya dipandang orang terus. Jadi dia, kayak aku lah kan kesel sama dia tuh kan, tapi jadi naik lah dia. Tapi kayak mana lah pun kesel kali nengok apa yang dikatakannya selalu ya kan. Karena mulut dia ini kotor, mulut dia ini mulut durjana, mulut orang yang selalu membuat orang menyakiti hati orang. Ini tempatnya neraka nih kayak gini nih, tahu aku ya. Suka kan menyakiti hati orang dengan cara kata-kata dia itu yang membuat kita kesel. Aku aja bukan si Mawa kesel dengarnya gitu, apalagi keluarganya termasuk si Mawanya. Kalau laki itu nggak usah sakit hati lah, orang memang dia nggak ada hatinya ya kan. Dia yang melakukan kesalahan, dia pula yang merasa tersakiti, dia pula yang merasa seperti korban ya kan. Tapi kan pikirkan keluarga si Mawa tuh ya, orang aku aja bukan keluarganya, bukan siapa-siapanya. Kenal pun nggak aku dengan dia pun nggak kenal dengan aku. Tapi dengan bahasa dia nih ya, menyakitkan hati aku rasanya ya. Kau dekatlah dengan aku bang, geram kali aku ya. Perkataan kau tuh menjijikkan, seolah-olah kau yang terkenal. Kau siapa? Jangan-jangan kau dulu yang suka di jalan-jalan tuh ya, yang ada kerjaan, makanya kau masuk ke Jakarta dibawanya untuk bantu-bantu aja, bukan jadi pengacara. Kau kurasa kau nih ya. Ada orang pakai nama kau masuk ke lab aku ya. Coba kau perkarakan itu ya. Panggil naik, gak berani naik. Kalau itu kau naik kau ya, itu aja. Malu gak kau? Katakan kau seolah-olah nanti si Mawa itu terkenal. Emang terkenal dia wih ya.
terkenal dengan keilmuannya, keagamaannya, cara dia berbicara, cara dia mendidik anaknya, ya. Bagus dia. Jauh kali dengan klien kau. Beribu-ribu kali lipat jauhnya, ya. Gitu aja lah ya. Gak malu kau, aku bilang gitu. Semua orang bilang gitu, bukan aku aja, ya. Malu kali kalau aku sok-sok meninggi-tinggikan klien kau tuh gak ada apa-apanya, ya. Artis bukan, semua bukan, ya. Gitu aja lah ya. Assalamualaikum.